Apa yang membuat kita menjadi diri kita sendiri? Apakah tubuh fisik kita, pikiran kita, pengalaman kita, atau mungkin kombinasi dari semua itu? Setiap individu memiliki perjalanan unik yang membentuk siapa mereka, dari momen-momen kecil hingga peristiwa besar yang mengubah hidup. Atau adakah sesuatu yang lebih, esensi tak berwujud yang melampaui bentuk fisik kita? Mungkin ada energi atau kekuatan yang tidak terlihat yang menghubungkan kita dengan alam semesta, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan atau logika. Inilah misteri jiwa, sebuah konsep yang telah memikat umat manusia selama ribuan tahun. Dari teks-teks kuno hingga karya sastra modern, jiwa selalu menjadi topik yang menarik dan penuh teka-teki. Di berbagai budaya dan peradaban, jiwa telah menjadi subjek perenungan dan perdebatan yang mendalam. Setiap tradisi memiliki pandangan unik tentang apa itu jiwa dan bagaimana ia berinteraksi dengan dunia fisik. Agama seringkali memandangnya sebagai percikan ilahi, entitas abadi yang hidup bahkan setelah tubuh kita mati. Dalam banyak kepercayaan, jiwa dianggap sebagai bagian dari rencana yang lebih besar, sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Sains, dengan lensa empirisnya, menjelajahi seluk-beluk otak kesadaran, mencari penjelasan fisik untuk dunia batin kita. Para ilmuwan berusaha memahami bagaimana pikiran kita bekerja, bagaimana memori terbentuk, dan apa yang membuat kita sadar akan diri kita sendiri. Filsafat bergulat dengan hakikat keberadaan, merenungkan hubungan antara pikiran, tubuh, dan esensi diri. Para filsuf telah lama bertanya-tanya, apakah jiwa adalah entitas yang terpisah atau hanya produk dari proses biologis? Pertanyaan tentang keberadaan jiwa bukan sekadar pengejaran akademis. Ini adalah pencarian yang mendalam, yang menyentuh setiap aspek kehidupan kita, dari etika hingga identitas pribadi. Ini menyentuh inti keberadaan kita, membentuk pemahaman kita tentang hidup, mati, dan makna yang kita temukan di antara keduanya. Setiap pengalaman, baik suka maupun duka, menambah lapisan pada pemahaman kita tentang jiwa. Video ini akan membahas berbagai perspektif seputar jiwa, mengajak Anda untuk menjelajahi misteri yang mendalam ini, dan sampai pada kesimpulan Anda sendiri. Apakah Anda percaya pada jiwa sebagai entitas yang abadi, atau melihatnya sebagai konsep yang lebih metaforis? Perjalanan ini akan membuka wawasan baru dan mungkin menantang keyakinan Anda. Bagi banyak orang, agama memberikan keyakinan yang menghibur, sebuah pelukan hangat yang menenangkan hati dan pikiran. Dalam momen-momen ketidakpastian, agama menjadi mercusuar yang memandu kita melalui kegelapan dan tak tergoyahkan akan keberadaan jiwa. Jiwa, dalam pandangan banyak orang, adalah esensi terdalam dari siapa kita sebenarnya, sebuah entitas yang melampaui batasan fisik tubuh kita. Jiwa sering digambarkan sebagai anugerah ilahi, percikan Sang Pencipta yang bersemayam di dalam diri kita. Ini adalah bagian dari diri kita yang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang suci dan abadi. Jiwa ini, dalam banyak agama, diyakini abadi, melampaui alam fisik setelah kematian dan memulai perjalanan ke alam baka. Perjalanan ini seringkali digambarkan sebagai perjalanan menuju cahaya, menuju kedamaian yang abadi. Dalam agama Kristen, jiwa dipandang terpisah dari tubuh, diciptakan oleh Tuhan dan mampu mengalami keselamatan atau hukuman. Keselamatan ini seringkali digambarkan sebagai kehidupan kekal di surga, sebuah tempat di mana tidak ada lagi penderitaan atau kesedihan. Islam juga berbicara tentang jiwa atau ruh yang dihembuskan ke dalam bentuk manusia oleh Allah. Ruh ini adalah bagian dari diri kita yang akan kembali kepada Allah setelah kematian, untuk diadili berdasarkan perbuatan kita di dunia. Hindu dan Buddha menawarkan konsep reinkarnasi, di mana jiwa atau Atman memulai siklus kematian dan kelahiran kembali, di mana tindakannya dalam setiap kehidupan memengaruhi inkarnasinya di masa depan. Ini adalah siklus yang terus berlanjut hingga jiwa mencapai pencerahan dan kebebasan dari siklus kelahiran kembali. Perspektif agama ini menawarkan penghiburan dan makna, menyediakan kerangka kerja untuk memahami tempat kita dalam skema besar keberadaan. Mereka memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang tujuan hidup dan apa yang terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini. Perspektif ini meyakinkan kita bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan transisi ke alam lain di mana jiwa kita melanjutkan perjalanannya. Ini adalah pengingat bahwa meskipun tubuh kita mungkin fana, esensi sejati kita, jiwa kita akan terus hidup, mencari kedamaian dan kebahagiaan abadi.
Sains, dengan penekanannya pada bukti empiris dan fenomena yang dapat diamati, mengambil pendekatan yang berbeda terhadap pertanyaan tentang jiwa. Fokus di sini bergeser untuk memahami kesadaran, esensi dari pengalaman subjektif kita, pikiran, perasaan, dan persepsi kita. Ilmu saraf telah membuat kemajuan luar biasa dalam memetakan otak, mengidentifikasi area yang terkait dengan fungsi-fungsi tertentu seperti bahasa, memori, dan emosi. Namun, sifat kesadaran yang sulit dipahami tetap menjadi misteri yang mendalam. Bagaimana jaringan neuron, impuls listrik, dan reaksi kimia yang rumit memunculkan pengalaman subjektif kita tentang dunia. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kesadaran adalah sifat otak yang muncul, yang timbul dari interaksinya yang kompleks. Yang lain tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa kesadaran mungkin tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi proses fisik. Pencarian ilmiah memahami hubungan pikiran tubuh terus berlanjut, dengan pertanyaan tentang keberadaan jiwa tetap menjadi topik perdebatan yang berkelanjutan. Filsafat, cinta akan kebijaksanaan, telah bergulat dengan hakikat jiwa selama berabad-abad. Dari zaman kuno hingga era modern, pertanyaan tentang apa itu jiwa dan bagaimana ia berhubungan dengan tubuh telah menjadi pusat perdebatan filosofis. Dari orang Yunani kuno hingga para pemikir modern, para filsuf telah menawarkan beragam perspektif tentang pertanyaan abadi ini. Setiap era membawa pandangan baru, memperkaya diskusi dan memperdalam pemahaman kita tentang esensi keberadaan. Socrates, filsuf Athena yang terkenal, percaya pada keabadian jiwa, dengan alasan bahwa jiwa sudah ada sebelum tubuh dan memiliki pengetahuan bawaan. Dia mengajarkan bahwa melalui introspeksi dan dialog, kita dapat mengingat pengetahuan yang terlupakan ini. Plato, muridnya, mengembangkan konsep ini lebih lanjut, membayangkan jiwa sebagai sesuatu yang berbeda dari dunia material, yang berada di alam, bentuk yang sempurna. Menurut Plato, jiwa adalah entitas abadi yang terperangkap dalam tubuh fisik, dan tujuan hidup adalah untuk mencapai pemahaman tentang bentuk yang sempurna ini. Sebaliknya, Aristoteles, murid Plato, mengajukan pandangan yang lebih terintegrasi. Dia melihat jiwa bukan sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai bentuk atau esensi dari makhluk hidup yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh. Bagi Aristoteles, jiwa adalah prinsip kehidupan yang memberikan fungsi dan tujuan kepada tubuh. Dia melihat jiwa sebagai sesuatu yang tidak dapat eksis tanpa tubuh, dan tubuh tanpa jiwa hanyalah materi yang tidak hidup. Aristoteles juga membedakan antara berbagai jenis jiwa, seperti jiwa vegetatif, jiwa sensitif, dan jiwa rasional, masing-masing dengan fungsi dan kemampuan yang berbeda. Bagi Aristoteles, jiwa menghidupkan tubuh, memberinya kehidupan dan tujuan. Jiwa adalah sumber dari semua aktivitas vital, dari pertumbuhan dan reproduksi hingga persepsi dan pemikiran. Para filsuf modern terus mengeksplorasi masalah pikiran tubuh, mempertanyakan hubungan antara keadaan fisik dan mental kita. Mereka menggunakan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelidiki bagaimana otak dan sistem saraf berkontribusi pada kesadaran dan identitas pribadi. Beberapa menganut materialisme dengan alasan bahwa kesadaran adalah produk dari otak dan tidak lebih. Mereka berpendapat bahwa semua pengalaman mental dapat dijelaskan melalui proses fisik di dalam otak. Yang lain menganjurkan dualisme, percaya pada keberadaan pikiran dan materi yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa pikiran memiliki sifat yang berbeda dari materi fisik dan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh ilmu pengetahuan materialistik. Pencarian filosofis untuk memahami diri dan hubungannya dengan dunia terus membentuk pemahaman kita tentang jiwa. Dari dialog Sokratik hingga eksperimen neuroscience modern, perjalanan ini adalah refleksi dari keinginan manusia untuk memahami esensi keberadaan dan tempat kita di alam semesta.